Hemat nih. Maksud cuman karena kebetulan saya tidak di rumah, tapi saya mungkin bacakan sesuatu data, nanti mungkin Uni tahu bahwa itu ada atau tidak ya. Begini, Pak Uni. Menurut saya ketika saya mempelajari Quran dalam bahasa terjemahan, bahasa ibu kita, bahasa Indonesia, saya mendapatkan banyak ayat Quran dalam terjemahan yang menjelaskan bahwa perbedaan itu adalah sunatullah atau kehendak Mm-mm. dari langit. Kristen, Islam, kita berbeda itu kehendak langit. Ah, mungkin Uni pasti tahu dengan jelas itu ya ayat-ayatnya Al-Hujurat As-Surah 13, Al-Hujurat 13 tentang mulianya manusia di sisiku adalah yang takwa bukan yang muslim ya. Kemudian diciptakan manusia itu bersuku berbangsa-bangsa dari satu perempuan dan laki-laki supaya saling mengenal gitu. Terus kemudian diberikan agama kepada Nuh, kepada engkau Muhammad, kepada Ibrahim, Musa dan Isa, jalani, jangan engkau berselisih di dalamnya. Artinya begitu banyak ketinggian toleransi, kebersamaan ada dalam Quran. Jadi apakah Uni setuju bahwa Islam jelas mengisyaratkan bahwa perbedaan itu adalah sunatullah atau kehendak Tuhan. Cuman itu Uni, silakan. Iya, segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini, baik karena adanya kausalitas, sebab akibat, itu semua adalah izin Allah dan kehendak Allah. Maka kita harus membedakan antara kehendak dan izin. Kehendak itu apa? Kehendak mutlak Allah yang Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz tentulah sesuatu yang baik untuk hamba-hambanya karena Allah punya sifat tidak zolim. Nah, apa kehendak qada dan qadar Allah menghadirkan manusia, menciptakan manusia yang memiliki natur. Natur apa? Atau human uh, apa namanya? Nah, human being di mana pada dasarnya manusia itu aslam. Aslam artinya apa? Abang di mute dulu ya, ada suara musik, Bang. Ada suara musik. Panjang ini penjabarannya, Bang. Nah, human being kita itu atau sunnatullah yang ada dalam diri kita, natur kita, kadar yang telah Allah berikan ke kita itu, kita sebenarnya sejatinya aslam. Aslam itu kan artinya kata tunduk dan patuh. Bayi-bayi itu semua rata-rata tunduk dan patuh. Bang Faru, signal aku agak bermasalah nih, Bang Faru. Kalau seandainya signalku bermasalah, Bang Faru masuk, Bang Jelas, Faru. jelas kok Uni, jelas, jelas. Bang ketahuan suara saya. Oke. Nah, jadi ketika kita bicara tentang bagaimana Allah memberi kadar kepada manusia, pada dasarnya manusia itu sama, memiliki apa? Memiliki sifat yang cenderung kepada kebaikan. Namun kemudian, maka dunia membentuk dia, perilakunya terbentuk oleh karena lingkungan, itu orang tuanya menjadikan dia Yahudi dan Nasrani. Apakah Allah mengizinkan hal itu terjadi? Betul, Allah mengizinkan hal itu terjadi. Faktanya itu terjadi. Nah, kemudian bagaimana? Tapi Allah sudah membekali kita akal dan hati nurani untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita itu adalah manusia, bukan hewan. Di mana ketika kita masih kecil ditanamkan pengajaran oleh orang tua kita, maka ketika kita dewasalah kita memvalidasi kebenaran itu, apakah itu benar atau tidak. Nah, itulah kenapa pada saat-saat kita berusia 20 tahun, abangku, sampai menjelang 40 tahun sampai 50 tahun, ada namanya masa pencarian jati diri. Di mana fase-fase itu kita mempertanyakan banyak hal. Abang kalau lihat anak SMA itu makin banyak bertanya, makin dewasa makin banyak bertanya, apalagi berkaitan tentang Tuhan. Dulu sebelum Yesus lahir ke dunia, sudah ada orang-orang yang tidak beragama yang mereka adalah para filosof Yunani, di mana mereka mempertanyakan hal-hal berbau metafisik. Apakah ada Tuhan? Dari mana asal Tuhan? Bagaimana Tuhan itu? Nah, bagaimana cara mereka menjawab? Mereka menggunakan filosofi. Apa dari kata filosofi itu adalah filosofi itu artinya pencinta kebijaksanaan. Mereka menggunakan rasio menjawab, menggunakan akal. Nah, jadi ketika Abang bertanya kepada saya, apakah saya sepakat semua perbedaan ini ada karena izin Allah? Iya, betul. Karena tidak mungkin segala sesuatu ada tanpa izin Allah. Kalau ada sesuatu muncul tanpa izin Tuhan, maka sesuatu itu hadir tanpa sepengetahuan Tuhan. Gagal Tuhan kita dikatakan Tuhan yang absolut mutlak kekuasaannya. Betul, perbedaan Abang dengan saya itu karena izin Allah. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Allah memberikan petunjuk masa by masa, setiap nabi diutus pada zamannya masing-masing untuk mengarahkan kita supaya kita mengikuti mana jalan yang betul-betul. Nah, bagaimana ciri-ciri nabi tersebut? Nabi-nabi tersebut diutus oleh Allah semuanya maksum, terjaga dari kecil karena dia akan mengajarkan kebenaran kepada orang-orang. Maka kalau ada nabi yang sifatnya menyimpang, maka bisa dipastikan dia bukan nabi.
Nah, para nabi terdahulu mulai dari zaman Nabi Adam sampai kemudian, mereka itu bukan orang yang menyimpang karena niatnya, tetapi mereka adalah manusia yang mengikuti human naturnya. Nabi Adam itu salah memakan buah pengetahuan baik dan buruk, apakah karena memang dia itu jahat? Tidak. Tapi human naturnya, dia punya free will, memilih untuk ikut Allah, memilih untuk ingkar. Tapi ketika dia ingkar, apakah Tuhan langsung berikan dosa waris? Tidak. Dalam Islam seperti apa? Allah sedang mengajarkan dia kalau salah, ini loh caranya bertobat kepada Allah. Makanya dalam Al-Qur'an fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Jadi ketika Adam salah, dia nggak langsung dihukum Tuhan, tapi dia sedang diajarkan Tuhan kalau salah gini loh cara bertobatnya, diajarkan kalimat tobat. Jadi segala sesuatu terjadi itu karena izin Allah. Habil dan Kabil saling bunuh juga karena izin Allah. Untuk membuktikan bahwa ada di antara manusia yang punya free will ini yang kecenderungannya kepada Allah dan kecenderungannya kepada iblis. Untuk apa itu? Supaya kita yang sudah diberikan oleh Allah surga dan neraka, nanti itu sesuai dengan apa? Kita tuh tidak bisa lagi bantah loh, abang masuk neraka. Kenapa kau masuk neraka? Karena aku tidak menuhankan Allah. Loh, kenapa kau tidak menuhankan Allah? Abang bisa jawab nanti, kan Tuhan yang ciptakan saya, nggak menyembah kepada Allah. Nanti abang nggak bisa lagi menjawab ketika, bukankah Unirifa sudah datang kepadamu membawa ilmu pengetahuan yang datang dari Nabi Muhammad? Kenapa kau nggak percaya? Ya karena kan Muhammad itu kan bukan nabi. Dari mana kau tahu kalau dia bukan nabi? Ah, inilah yang namanya kita mengedukasi, membuka cakrawala berpikir, apakah iman kita ini iman yang bisa diuji atau iman ini saja? Ah, inilah gunanya saya dan Bang Faruk hadir, Bang. Jadi, Mak, betul kata Abang. Segala sesuatu itu atas izin Allah. Tapi Allah juga Maha Pengasih memberikan Abang petunjuk agar Abang tahu mana benar mana salah. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Abangku. Ah, ah, ya Uni ya, semoga dia rahmat ya, orang ke-9 diberkati lisanmu Uni. Jadi begini Uni, ah, saya tidak pernah aman ketika saya naik ke Komal Islam dengan cara saya bertanya tentang hal-hal begini. Jadi tapi saya memahami bahwa ternyata beda ya antara Islam atau Quran, ajaran Islam dengan orang Islam. Nah saya dapatkan di Komal jujur ya, banyak orang Islam yang pas-pasan ilmunya. Makanya saya setuju bahwa Quran itu dipahami, dimaknai, diilmui. Belum cukup jangan berdakwah. Kalau ini kan udah banyak saya sudah naik berapa kali, kita nyambung. Ah, Oke, saya setuju bahwa pada akhirnya Anda menyerahkan bahwa menurut Anda ada ajaran yang hakikat pengutusan Nabi tepat, tapi ada ajaran yang kelihatannya sesat. Nah, itu privasi kita. Saya juga tidak berada di situ karena saya memaknai uh, segala Nabi itu diutus dengan esensi ajaran bahwa Tuhan itu esa seperti Ulangan 6 ayat 4, Markus. Jadi makasih Ulia. Jadi begini ya Ulia, pada akhirnya intinya yang saya dapatkan di bawah Komal, mungkin saya kalau Bang Faruk agak jarang. Tadi malam saya naik ke Bang Faruk nama tapi serahkan di yang lain gitu. Jadi yang Nimbang, saya Pak. merasa walaupun kepanjangan Nimbang yang tapi satu. sangat mendidik. Kemudian Ustadz Aldi Par, panggil aku nanti ya. terus Barangkali aku. naik atau memberi saran bahwa kan gitu karena saya dapatkan ada hujat, ada segala macam. Jadi makasih Uni. Saya merasa nyaman kalau ngomong dengan Uni sama Ustadz Al itu. Silakan Uni. Ya, kan saya sudah bilang Bang, kita ini kan manusia itu punya aksi dan punya reaksi. Saya ini sebenarnya sedang berusaha semaksimal mungkin mengimplementasikan sisi Islam. Bagaimana Islam mengajarkan saya? Islam itu adalah agama yang sebenarnya esensinya rahmatan lil alamin. Maka keuntungan Islam itu bukan hanya untuk orang Islam sendiri. Sejatinya kami diajarkan bahwa Islam itu harusnya menguntungkan orang-orang di luar Islam juga. Makanya kalau Abang tahu sejarahnya Nabi Muhammad itu membuat namanya Perjanjian Hudaybiyah. Itu sangat menguntungkan orang-orang kafir Bang pada waktu itu. Bahkan sahabat sendiri mengkritisi kenapa malah kita itu kayak seolah-olah kita yang rugi sementara mereka orang kafir beruntung. Karena memang Islam itu rahmatan lil alamin, bukan maksudnya hanya untuk kepentingan umat Islam saja, tapi juga mengcover kepentingan orang di luar Islam. Saya itu berusaha adil. Saya tidak akan pernah bereaksi kalau saudara saya yang Kristen itu di sini tidak menghujat agama saya. Bahkan saya izinkan kok kalau bertanya hanya tentang agama saja, agama saya saja tanpa kita membahas konteks agama kalian.
Karena dakwah itu kan dari kata da'a, mengajak. Mengajak itu bukan cuma mengajak, marilah masuk ke agama saya, tidak. Tapi mengajak kita memiliki critical thinking, memiliki kecerdasan intelektualitas yang tinggi untuk tahu bahwa agama ini benar atau tidak, bahwa membuktikan kebenaran agama kita. Jadi itu yang saya coba terapkan. Hanya saja terkadang saya menghadapi teman-teman abang yang Kristen itu, adik-adiknya Bang Faru ini, mereka itu tertrigger dengan pembahasan kita. Mereka terpancing pada akhirnya karena mereka tidak punya wawasan tentang agama, akhirnya mereka serang pribadi. Mereka ingin melemahkan saya dengan menyakiti hati saya. Masalahnya saya tak tersakiti lagi kalau masalah kayak gitu. Dan karena mereka lihat sepertinya saya tidak tersakiti kalau pribadinya diserang, akhirnya yang diserang apa? Nabi Muhammad. Nah, mereka tahu kalau saya yang diserang adalah nabi saya reaktif sekali. Mereka selalu coba itu di depan saya. Cuman terakhir ke belakangan saya pikir, kalau memang saya niatnya adalah berdakwah karena Allah, saya tidak lagi perlu melayani teman-teman saya yang awam dalam berdebat. Saya mau ibarat kata kalau dalam bahasa Kristen itu menginjili saja lah. Menginjili aja atau memberikan kabar baik saja. Apa kabar baik yang saya sampaikan? Bahwa Tuhan itu esa, kitab suci itu ada karena itu adalah firman Tuhan, bahwa hukum-hukum Tuhan itu relevan, independen, kemudian bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Rahman, Maha Kasih. Itu kan kabar baik. Nah, cuman banyak orang-orang Kristen, kenapa mereka tuh sudah tertanam kebencian kepada saya? Kenapa? Karena yang mereka hakimi adalah reaksi saya, bukan asbabnya. Mereka nggak peduli dengan asbab. Mereka tidak peduli kenapa Uniriva mengatakan kata-kata seperti itu. Nggak peduli, karena mereka hanya menilai Uniriva mengatakan hal itu. Makanya kemarin saya sempat dilaporkan sama Dosma Sijabat dalam dugaan penistaan agama. Si Dosma tidak peduli kenapa saya mengatakan Tuhannya umat Kristen itu sama dengan kelamin konsepnya misalnya. Dia nggak peduli itu. Dia nggak bertanya kenapa kau bilang begitu. Dia cuma dapat potongan video, yang penting si Riva menghujat. Nah, alhamdulillahnya Indonesia ini kan negara hukum. Kita bisa membela diri dengan membawa alasan-alasan yang memang realitas dengan keadaan. Jadi kalau saya bilang menurut orang Kristen Tuhannya takut dan gentar, takut mati. Itu bukan tidak ada alasan. Cuman banyak orang yang salah memahami, banyak orang yang memahaminya dengan cara berbeda. Misalnya kayak abang nih, saya nggak percaya Tuhan itu mati. Kenapa? Karena Tuhan itu begini-begini. Nah itu namanya dialektika. Itu dialektika. Tapi kalau saya menghadapi teman-teman saya Kristen yang sudah tantrum, saya udah nggak, saya bilang saya kalah deh. Saya 2 kali kalah tadi berdebat. Saya kalah dengan John, saya kalah dengan, ya udahlah mereka menang aja. Karena bagi saya diskusi itu bukan perkara menang kalah. Saya sama Lina tadi kalah lah, dia menang aja lah. Dia menang dalam hal tertawa, dia menang dalam hal ya hal kegilaannya ya silahkan. Saya katakan, Bunda kalah deh sama anak Bunda Lina menang aja. Udah, anak Bunda Lina menang aja deh, pergilah ke alamnya sana. Saya bilang gitu Bang, karena diskusi itu bukan perkara menang kalah kan Bang, kan perkara benar dan salah. Kalau di ranah hukum itu kita nggak perkara benar salah, bukan baik dan buruk lagi, tapi benar atau salah. Dan itu pun konteksnya universal, bukan subjektif. Jadi memang saya akui, kalau kata Imam Syafi'i kepada saya, lebih baik menghadapi satu orang lebih baik saya akan lebih baik menghadapi 1000 orang pintar daripada menghadapi satu orang bodoh. Lebih baik bertengkar dengan 1000 orang pintar, saya akan menang. Tapi mengalami satu orang bodoh saja, saya kalah. Jadi kalau Lina, saya jujur kalah. Kenapa? Saya nggak sanggup ketawa-ketawa kayak gitu. Nekat yang nyata. Kakak. Nggak ada apa-apanya itu. Ngapain? Buang waktu saya. Jadi saya anggap aja dia itu seperti ya manusia yang ya butuh kehidupan sendiri. Iya. Biarlah dia ketawa-ketawa. Tapi bagi saya di porsinya Bang. Porsi saya apa? Saya mau menyiarkan agama Islam dengan dikit cara ini boleh ya? ya. Siap abangku. Silakan. Gini Uni, saya tanggapi dikit. Uni itu akan kalah. Kalau Uni mengatakan kalah, kebaikan atau pujian itu bertambah 100 kali buat Uni gitu. Itu bahasa merendah. Kalau saya amati Uni itu tidak akan kalah gitu. Tapi Uni tadi mengaku kalah itu konteksnya merendah ya. Soalnya debat ilmiah kalau sama Uni, saya jujur nih minta maaf ke Bang Faruk. Saya sering naik ke Komal Chan, tahta gitu. Namanya kalau sudah ajak debat, saya tidak pernah merasa dikalahkan gitu. Malah saya di mute, dikunci mute-nya, diturunkan. Nah, saya kadang-kala merintih dalam hati kok banyak ya. Tapi saya memahami bahwa kembalinya ke individu ya, bukan agama.
Jadi saya seorang pengagum Islam, pengagum Quran. Sayangnya cuma dalam terjemahan, bacaan saya jelek gitu. Jadi saya selalu dilucu-lucuin. Jadi saya garis bawahi bahwa Uni itu ilmiahnya susah kalah. Saya juga kritik itu Uni naik ke Komalnya Lina, saya tidak setuju gitu. Saya sempat berapa kali lihat itu. Artinya kalau boleh saran, Uni kan sudah menokohkan diri di TikTok ini, di Komal. Kalau Anda sudah menokohkan diri, Anda ditokohkan nih, termasuk saya, menokohkan Anda. Saya sarankan enggak usahlah masuk ke komal-komal pecisan seperti itu. Itu menurunkan derajat saja gitu. Jadi Sepakat, tidak sepakat akan ya. ada kalanya. Iya, tidak akan ada kalanya. Tinggal Uni membatasi diri, kemudian mengurangi segala sesuatu yang Uni bisa tahu kan ini nanti buat orang tersinggung. Percaya saja, pasti orang mengagumi dan membenarkan apa yang Uni ucapkan karena dari dulu pun saya pantau Uni dalam segala komal gitu. Jadi Saya sepakat iya, dengan saya abangku akui ini. kadang-kala Ya. kadang-kala Uni terpancing juga ya sebagaimana Mm-mm. biasa ya. Jadi Kita Islam, berproses, Bang. Islam Kita yang saya maksud berproses. Islam adalah esensi. Iya, esensi Islam, Quran luar biasa Uni. Sayangnya itu saya bilangnya, mohon maaf Bang Faruk, sayangnya kembali ke ilmu dan pengetahuan orang Islam di Komal banyak juga yang pas-pasan yang seperti saya. Jadi tidak ada Betul, tanggapan betul. saya support Uni, silakan dakwah dengan baik, hindari yang menyinggung kecuali mereka duluan ya. Tapi Uni juga batasi segala sesuatunya, pasti Uni menang itu, menang dalam arti kata Uni mampu menerjemahkan Islam sehingga orang-orang seperti saya ini, itu yang saya beranggap punya pemahaman yang cukup, itu sadar bahwa memang Uni itu diadakan ada untuk memahamkan bahwa tidak sementara menghina Kristen, tapi mengajarkan kepada orang Kristen, mengingatkan bahwa Anda berada dalam satu penyembahan yang salah gitu. Saya setuju sekali. Anda Suaranya dan hilang-hilang ya, lebih Bang Faruk. penting Suaranya abangku ini hilang-hilang. membaca Quran. Suaranya hilang. Putus-putus, Bang. Iya Suaranya bang. putus-putus. Jadi Muslim di Komal menjawab yang paling penting. Oh iya, oke Uni. Nanti saya berusaha naik lagi ke Uni membahas topik ini, Siap, siap. topik memaknai Quran dalam bahasa Indonesia dan membacanya dalam Boleh, bahasa boleh. Arab. Mana yang lebih penting? Mudah-mudahan banyak orang nonton dan Uni bisa menerjemahkan itu ya Uni ya. Boleh, boleh. Tema bagus itu, Saya turun tema dulu, bagus. saya makasih, nanti saya naik dengan topik itu. Siap. Terima Iya, kasih. Itu tema bagus, makasih nanti Uni kita ya. bahas ya. Salam. Sama-sama. Selamat siang, Salam makasih. juga, salam juga, Bang. Selamat siang. Siap. Oke, Makasih Uni. saya tanggapi ya, Bang. Ya, saya tanggapi abangku ini ya. Jadi teman-teman begini, berbeda ya, berdebat, diskusi itu kita harus pahami dulu nih. Berdebat, diskusi, meluruskan, menjawab itu tuh sebenarnya secara konteks tuh berbeda sebenarnya. Nah, tapi teman-teman harus paham nih. Saya mau bilang nih, teman-teman Muslim kita tuh diperintahkan buat adil. Adil itu kita meletakkan seseorang pada porsinya. Ini teman-teman di bawah yang komentar kayak Bang Kaimur ini, oten otak babi misalnya. Anda lihat tadi abang tadi tidak sama sekali menghujat agama kita kan. Terus abang pancing dengan mengatakan oten otak babi. Tadinya saya khawatir orang yang tadinya respect dengan agama Islam akhirnya melihat kelakuan kita yang tidak adil itu malah semakin menjadi-jadi menghujat. Umar Ibnu Khattab itu mengajarkan kita menilai dari apa yang nampak loh. Karena secara kita ini tidak punya kemampuan menilai isi hati orang. Kita bilang tadi itu dia adalah ular beludak misalnya. Memang kebanyakan teman-teman kita Kristen di awal dia santun. Nanti ketika sudah masuk ke substansi debat dan mereka misalnya argumennya KO, mereka akhirnya lari dan segala macam. Memang begitu. Tetapi apakah abang itu seperti itu? Kalau belum terjadi kejahatannya, jangan dihakimi dulu sebagai orang jahat. Bagaimana kita mau diskusi bagus-bagus kalau teman-teman di bawah memancing orang Kristen untuk menghujat agama Allah dengan cara apa? Dengan menghujat lebih dulu. Padahal Al-Quran sudah katakan wala tasubul ladzina yad'una min dunillah.
Jangan kalian caci maki sembahan selain Allah. Karena mereka akan mencaci Allah, pastikan. Lah antum di bawah tidak mensupport saya dan Bang Faru untuk dakwah di sini bil hikmah. Kita di sini abang tadi itu ada nggak dia menghujat? Oh, ini saya pernah lihat dia menghujat di koma lain. Oke, bahkan dia pernah menghujat di koma lain pun bagi saya itu nonsen karena di hadapan saya. Karena saya nggak tahu dia ke-trigger dengan apa tadi di koma lain. Yang di hadapan kita ini kita kemas, kita pikirkan. Nah, teman-teman gimana mau diskusi kami dengan Bang Faru menghadapi orang-orang itu bil hikmah? Support teman-teman di bawah sama sekali enggak. Kalau memang ada di sini yang misalkannya melanggar aturan secara etika dan moralitas dalam Komal Bang Faru, saya dan Bang Faru kan bisa menghandle itu insya Allah. Kalau udah berlebihan menghujatnya kan kita juga turunkan supaya kalian tidak tersakiti hatinya mendengarkan mereka menghujat. Nanti kita jawab, bahkan kita komparasi balik. Tapi kalau teman-teman tidak support juga, maksudnya support teman-teman itu kan adalah dengan cara adil. Kalau memang jahat katakan jahat, salah katakan salah. Lah kalau dia di sini sopan santun, tidak menghujat agama kita, masa kita mau paksa dia jadi Islam? Kan tidak begitu. Islam itu adalah hak. Islam itu adalah pilihan, bukan agama yang dipaksa-paksakan ke orang lain. Biarkan, bahkan mungkin bisa saja ketika orang-orang seperti abang tadi menjadi seorang Kristen, kita dapat teman diskusi yang santun, yang enak. Lah kalau teman-teman semua pancing orang Kristen menghujat di sini, kalian maunya kami diadu kayak domba gitu, kayak kambing? Kan enggak, kita kan mau diskusi sebagaimana manusia diskusi kan? Ayo, mari kita sama-sama. Teman-teman netizen itu mempengaruhi juga lah siapa yang di atas ini. Kalau teman-teman mampu ya menghadirkan typingan yang indah, itu menambah kesan bahwa Islam itu tidak seperti yang dituduhkan selama ini. Islam dikatakan agama egois. Jangan ego beragama itu kita bawa. Ya, izin minta maaf sama sekali. Sama-sama kita bersikap adil. Saya memperbaiki diri saya. Loh, saya tuh tergantung situasi. Saya punya tanduk memang. Bunda punya tanduk, Bunda ini ya. Ini Bunda ini bukan orang yang ketika baik-baik depan penghujat mah Bunda cobek-cobek muncungnya. Bunda kalau udah ada penghujat muncungnya kayak mana anak Bunda? Bunda sobek-sobek muncungnya ya. Gitu. Gitu. Kenapa? Ya pantas, adil. Tapi kalau orang-orang seperti abang tadi yang betul-betul ingin belajar dan edukasi, ya udah kita hargai, kan begitu anak Bunda. Ya kita sapa anak Bunda dulu. Sebagai Bunda rohani yang baik, Bunda sapa anak Bunda. Halo, Chris Chan, anak Bunda.